Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa karena kita punya Allah yang dahsyat, amin. Dan saat ini kita mau bersama-sama bersekutu, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan, kita mau bersuka cita dalam Tuhan karena Tuhan selalu memberikan berkatnya bagi kita, amin. Dan saat ini sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Saat ini kami mau memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan layakan kami, sucikan kami, agar kami Tuhan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ini hidup kami, ini pujian kami, dan mari Tuhan Yesus penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sukacita itu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang siap buat memuji Tuhan bersama-sama, katakan amin. Haleluya Yesus Tuhan, mari kita mau puji nama Dia, mari kita menyenangkan hati Tuhan dan kita mau bersuka cita dalam Dia. Haleluya Yesus, kami bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dak menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Mari dak bersama-sama menari. katakan, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak bersuka menari. cita dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Engkau sungguh baik bagi kami Yesus. Terpuji nama-Mu, Yesus, penebus hidupku. Katakan Kau, terpuji nama-Mu, Yesus, penebus hidupku. Bersama-sama katakan, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dak menari. Bukan menari seperti dak menari. Bukan menari seperti dak menari. haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ketika kita bersuka cita dalam Tuhan dan Tuhan itu disenangkan oleh pujian kita, amin. Amin. Dan saat ini kita mau bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hati kita menyembah Yesus, sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Dia Allah yang setia. Dia selalu ada bagi kita.
kita bawa hati kita buat menyembah Tuhan. Rasa syukur kami Tuhan kami bawa kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini pujian kami Yesus. Semuanya kami bawa hanya bagimu Tuhan. Mari Yesus Engkau hadir dalam pujian kami Yesus Tuhan. Sebab Engkau sungguh besar dalam hidup kami Yesus. Yesus Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
rasakan kasih setiamu Tuhan, rasakan jamahanmu. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, terus kami menyembah, memuji Engkau, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah kami bersama keluarga. Kami tahu Engkau hadir di dalam rumah kami masing-masing saat kami memuji, saat kami menyembah. Dan semakin dalam kami menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu semakin menguasai kami. Dan Engkau menyatakan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terus kami mengarahkan hati kepada Tuhan pagi hari ini. Kami membawa hidup kami, dan terus jiwa kami, roh kami, pikiran kami tertuju kepada Kristus. Berfirmanlah bagi setiap kami, biarlah kami di bulan yang baru mendapatkan rema yang baru, mendapatkan firman yang baru bagi setiap kami, sehingga kami terus dibangun di dalam Kristus, terus kami bertumbuh di dalam Engkau, dan kami berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh memasuki bulan yang baru, di mana ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Dan saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu di bulan ini, Bapak Ibu akan mendapatkan perkara-perkara baru di dalam Tuhan. Dan Tuhan sedang akan menyiapkan sebuah generasi yang berprestasi. Meskipun masa-masa pandemi hari-hari ini masih begitu kuat, tetapi saya yakin percaya bahwa di bulan Agustus ini, di bulan di mana bangsa kita memperingati kemerdekaannya, saya rindu bahwa kita pun tidak terpuruk dalam keadaan pandemi ini, tetapi kita boleh terus menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bahkan kita hidup di dalam kehidupan yang produktif, sehingga kita terus bisa menghasilkan perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan berbicara tentang generasi berprestasi. Tentunya generasi ini bukan hanya sekedar berbicara untuk kaum muda, tetapi kita sebagai orang tua juga harus mengerti bagaimana membekali hidup anak-anak kita sehingga mereka berprestasi. Kita sebagai kaum muda, kita sebagai orang-orang profesional yang bekerja secara penuh waktu di dalam pekerjaan kita, tentunya jenjang karir menjadi satu bagian yang juga harus kita pikirkan. Kita menjadi umat Tuhan yang mengklaim janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tetapi perkara-perkara yang baik yang Tuhan sediakan kadang-kadang akan hilang ketika kita hidup asal-asalan, kita hidup tidak dibangun di dalam sebuah cara pandang yang benar untuk kita bekerja secara profesional. Kita tidak berprestasi, kita tidak menghasilkan karya-karya, tidak menghasilkan hasil buah pekerjaan tangan kita yang baik, maka kita sulit untuk menjadi saksi. Makanya kenapa kita berbicara tentang generasi yang berprestasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prestasi itu bukan sesuatu yang diberikan, tetapi prestasi adalah sesuatu yang diusahakan, dikerjakan, diraih, sehingga kita bisa mencapai satu tingkat tertentu, keberhasilan tertentu dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk berprestasi tentunya kita perlu mengerti potensi diri. Kita juga perlu keahlian, kita perlu karakter yang baik, kita perlu reputasi yang baik dalam hidup kita. Dan satu bagian yang kita tidak juga boleh lupakan adalah bahwa kita harus mengembangkan diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar beberapa hal
yang akan membentuk kita menjadi satu pribadi yang berprestasi. Yang pertama yang harus dipahami bagi setiap kita, bahwa potensi yang ada di dalam diri kita itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-36 ayat yang kedua. Keluaran pasal yang ke-36 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Musa memanggil Besalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini didapati dari sebuah peristiwa di mana Musa mau mendirikan tempat kudus bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langkah yang pertama adalah yang dilakukan, Musa memanggil beberapa orang ahli. Ada Besalel, ada Aholiab, dan beberapa orang lagi yang dipilih, yang dipanggil untuk bisa menunjukkan mereka bisa bekerja membangun tempat bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang kita tahu, potensi diri, potensi atau sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini, keterampilan, kemampuan, kepandaian, potensi yang ada di dalam hidup kita, sumber yang ada di dalam hidup kita untuk mengerjakan banyak perkara, itu asalnya daripada Tuhan. Kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, Besalel, Aholiab, dan setiap orang ahli yang hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, keahlian yang ada di dalam hidup kita, potensi yang ada di dalam hidup kita, talenta yang ada di dalam hidup kita, bakat yang ada di dalam hidup kita, itu Tuhan yang tanam. Tuhan yang taruh atas hidup kita masing-masing. Makanya satu pribadi dengan satu pribadi memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Tetapi harus kita tahu sumbernya satu, sumbernya Tuhan. Untuk itu kita harus sadar bahwa prestasi yang bisa kita raih di depan, cita-cita, kedudukan, bahkan keberhasilan yang kita rindukan, bisa terjadi dimulai dari yang pertama bahwa kita harus sadar Tuhan taruh atas hidup kita potensi diri itu. Jadi kalau kita ibaratkan saat ini, misalnya ada sebuah komputer. Saudara, komputer itu tidak bisa dipakai apa-apa kalau tidak ada sesuatu yang dimasukkan, diinstal di dalamnya. Harus ada orang yang menginstalnya. Dan Tuhan sudah meletakkan di dalam hati kita, sudah menanam di dalam hidup setiap kita keahlian pribadi lepas pribadi, ditanam Tuhan sesuai dengan kasih karunia Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, ditanam atas hidup setiap kita. Makanya kenapa Alkitab kita berkata, di luar Tuhan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini Bapak Ibu salah satunya. Potensi yang ada dalam hidup kita, sumber daya manusia yang ada di dalam kita inilah. Bukan semata-mata karena kita ini pintar, cakap, terampil, berwibawa dan seterusnya. Tetapi Tuhan yang meletakkannya atas hidup setiap kita. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat yang ke-5 firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jelas sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya kenapa kita sebagai umat Tuhan harus melekat kepada Tuhan, karena adalah sumber segala sesuatu atas hidup kita.
kita bisa berhasil kalau Tuhan taruh sesuatu dalam hidup setiap kita yang memungkinkan kita meraih keberhasilan di dalam hidup kita. Sebab di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang meletakkan kasih karunia dalam hidup kita, kalau bukan Tuhan yang meletakkan potensi atas hidup kita tidak bisa berprestasi. Kita tidak bisa berhasil mencapai sesuatu yang kita inginkan. Untuk itu, yang menjadi dasar keberhasilan kita adalah bahwa kita harus sadar diri, potensi yang ada di dalam hidup kita adalah sesuatu yang Tuhan taruh atas hidup kita masing-masing. Makanya kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena Dialah sumber keberhasilan kita. Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya harus memiliki cara pandang yang benar bagaimana kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus melekat kepadanya karena tanpa Dia, tanpa melekat kepada Tuhan, ketika kita di luar Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan segala sesuatu yang akan membuat kita berhasil adalah takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang tidak bisa berprestasi kalau dia tidak punya pengetahuan. Orang tidak bisa berhasil kalau dia tidak punya pengetahuan. Dan pengetahuan itu yang meletakkan atas hidup kita adalah Tuhan. Dia yang memberi kita pengilhaman. Dia yang meletakkan dalam hidup kita bakat. Dia yang meletakkan di dalam hidup kita pengertian yang akan memampukan kita mencapai cita-cita, mencapai satu posisi, mencapai keberhasilan seperti yang Tuhan janjikan. Untuk itu, jangan kita sombong dengan apa yang ada dalam hidup kita. Banyak orang ketika sudah berhasil melupakan Tuhan. Tidak lagi beribadah, tidak lagi berdoa, tidak lagi baca Alkitab. Padahal di dalam seluruh kehidupan setiap kita, masalah demi masalah itu terjadi. Perubahan demi perubahan, begitu terjadi begitu cepat. Dan seringkali perubahan itu sangat drastis. Kita perlu hikmat dari Tuhan yang akan memampukan kita mengerti. Kita perlu pengetahuan-pengetahuan yang diilhamkan Tuhan dalam hidup setiap kita, sehingga kita bisa mengatasi segala perkara dalam hidup setiap kita, bahkan kita memperoleh terobosan-terobosan baru, dan kita boleh berhasil serta berprestasi karena Tuhan. Untuk itu mari, kalau ada di antara kita hari ini tidak melekat sama Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya berkata, kembali kepada Tuhan, bertobat. Andalkan Tuhan kembali, melekat kepada Tuhan, sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan yang meletakkan di dalam setiap hidup manusia hikmat, keterampilan, keahlian. Di masa-masa yang baru ini kita perlu keahlian-keahlian baru. Dan kita perlu minta sama Tuhan sehingga kita boleh menghadapi tantangan yang ada di depan dan kita tampil menjadi seorang yang menang, yang berprestasi tentunya. Yang kedua yang harus dilakukan adalah Tuhan yang memberikan potensi dalam hidup kita, tetapi saudara dan saya yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi itu. Jadi ada bagian Tuhan memberikan kita kasih karunia,
tetapi ada bagian kita untuk kita mengembangkannya. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-16 sampai 18. Matius 25 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Ayat yang ke-18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Bapak Ibu, kita tahu peristiwa ini adalah peristiwa tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 5, kemudian ia menjalankan itu sehingga peroleh laba 5 talenta. Yang 2 talenta, Alkitab kita mencatat, ia pun berbuat demikian. Apa yang diperbuat? Yang diperbuat adalah dia pergi menjalankan uang itu. Menjalankan talenta itu sehingga dia memperoleh laba. Ini yang harus dikerjakan supaya kita boleh berhasil, kita boleh berprestasi. Kita harus mengembangkan diri, menjalankan, melakukan sesuatu sehingga apa yang Tuhan taruh atas kita boleh berkembang. Pengetahuan kita boleh berkembang. Keterampilan kita perlu kita tingkatkan, kita perlu usahakan. Sehingga keterampilan kita pun akan berkembang dan menghasilkan keuntungan bagi setiap kita. Dan tentunya akan mempermuliakan nama Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Kita harus mengembangkan potensi diri kita. Jangan kita menggali lubang lalu menyembunyikan apa yang sudah Tuhan beri atas hidup kita. Di masa pandemi ini Bapak Ibu, bukan berarti kita berdiam diri, menggali lubang, menanam apa yang Tuhan taruh atas hidup kita dan kita biarkan. Memang saat-saat ini terbatas, sekolah terbatas, bekerja terbatas. Untuk mengembangkan diri juga terbatas, tetapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Hati-hati anak-anak muda, remaja pemuda, engkau mahasiswa, engkau pelajar. Jangan menggali lubang dan menanam sesuatu yang sebetulnya harus kita kembangkan, harus kita upayakan untuk menjadi lebih baik. Jangan terbuai dengan keadaan di mana saudara harus tinggal di rumah terus, sekolah di rumah, semuanya kita lakukan di rumah. Kita terbuai dengan kesempatan yang cukup banyak untuk kita main game, untuk rebah-rebahan, untuk bermalas-malasan. Jangan, saudara. Kita perlu tetap membangun potensi diri dalam kehidupan kita. Mungkin orang berkata, Pak, mau les ini kan tutup, mau les itu tutup. Mau mengembangkan diri yang bagaimana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, jemaat GBI Bukit Hermon. Saya mau berkata, meskipun kita ada di rumah, masih ada banyak kesempatan untuk mengembangkan diri. Saya pun terus belajar mengembangkan diri. Oleh kemurahan Tuhan, teknologi sudah begitu luar biasa. Dan hari-hari ini banyak orang karena mau membuat konten, saudara. Mereka banyak membuka rahasia keahlian mereka. Istri saya juga ngalami. Dulu kalau mau cari tahu tentang resep masakan ayam yang enak, susah. Sekarang tinggal buka YouTube,
Di sana ada orang yang mengajar bagaimana cara membuat ayam goreng yang enak. Bagaimana membuat masakan yang seperti ada di restoran-restoran mahal. Ada mentor yang akan mengajar dengan cara yang sangat sederhana. Tinggal membuka media sosial, belajar sesuatu, Anda mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kita hanya main game saja, TikTok saja, tanpa kita menggali diri untuk mengembangkan potensi diri, maka kita akan jatuh. Kita akan menjadi orang yang tersingkir, kita menjadi orang yang tidak maju. Pergunakan waktu yang ada untuk mengembangkan diri. Saya bersyukur anak-anak remaja pemuda di gereja kita, mereka mau belajar mengembangkan potensi mereka. Meskipun baru dalam satu bidang. Tapi saya bersyukur. Mereka mulai kumpul pemain bass, pemain drum, pemain keyboard. Kemudian ada beberapa orang yang punya talenta untuk menyanyi. Mereka kumpul, mereka mau buat sebuah rekaman. Mereka rindu membuat sebuah video. Itu sesuatu yang bagus. Dan saya tahu sebetulnya mereka bukan orang-orang yang ahli. Mereka sedang belajar. Tetapi karena proyek itu, mereka belajar lebih giat. Mengasah keterampilan lebih giat. Sehingga hidupnya produktif. Potensi dirinya semakin baik. Dan hari-hari ini sedang dikerjakan. Saya mendorong, lanjutkan. Karena beberapa waktu yang lalu, beberapa pemain tamborin kita bekerja sama dengan tim multimedia. Mereka membuat sebuah video tarian tamborin. Dan sampai hari ini sudah dilihat oleh 1.000 orang lebih. Mereka belajar mengembangkan potensi dirinya. Ada banyak kesempatan. Untuk itu jangan salah menggunakan waktu hari-hari ini. Di masa pandemi, di masa kita terbatas dalam segala sesuatu, kita harus berusaha mengembangkan potensi diri kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang memiliki potensi diri yang baik, yang terasah, yang semakin mantap di dalam seluruh bidang hidup kita sesuai dengan bakat dan keterampilan kita. Yang terakhir yang harus dilakukan, kita harus berjuang untuk berprestasi, tetapi kita tidak boleh melupakan reputasi kita. Apa itu reputasi? Reputasi adalah nama baik. Orang ketika tidak punya nama baik, sepinter apapun, sulit saudara untuk boleh mencapai sesuatu posisi yang baik. Karena untuk berprestasi, untuk boleh berhasil di dalam bidang-bidang kehidupan kita, kita juga perlu yang namanya nama baik ada di dalam hidup kita. Amsal pasal yang ke-22. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Amsal 22 ayat yang pertama, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berupaya untuk berprestasi. Tetapi kita harus berprestasi dengan cara yang benar, dengan kejujuran, dengan karakter yang baik, dengan cara-cara yang benar, sehingga prestasi kita tidak rusak karena kita memiliki nama baik yang rusak. Di dalam ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau berprestasi tetapi dengan cara-cara curang, dengan cara-cara yang tidak baik, maka meskipun kita berhasil, kelihatannya berhasil, tetapi sesungguhnya
kita sedang menghadapi bencana dalam hidup kita. Untuk itu saat ini mari bangun hidup kita untuk mengembangkan diri, untuk berprestasi dalam segala bidang hidup kita, tetapi kita juga memiliki nama baik. Karena firman Tuhan berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saya rindu hari-hari ini setiap kita mendorong putra-putri kita, orang tua mendorong anak-anaknya untuk mengerti bagaimana sesungguhnya mereka harus melekat kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan potensi atas hidup mereka. Tetapi kita orang tua juga harus membangun diri, sehingga kita pun berproses ke arah yang baik, sehingga anak-anak kita melihat keteladanan yang baik atas hidup kita. Yang kedua, kita juga harus mengembangkan potensi yang ada dalam hidup kita dan anak-anak kita. Kita perlu membantu mereka, perlu mendukung mereka, mendoakan mereka, sehingga potensi dalam hidup anak-anak kita akan semakin baik. Yang ketiga yang harus dilakukan, bahwa kita dan anak-anak kita harus terus berjuang untuk memperoleh keberhasilan, untuk boleh berprestasi sesuai dengan bidang kita masing-masing, tetapi kita juga memiliki nama baik. Nama baik orang tua akan mempengaruhi anak-anak kita. Dan nama baik anak-anak kita, reputasi mereka akan menjadi satu hal yang baik, yang akan menjadi berkat bagi orang tua. Demikian juga bagi Tuhan. Untuk itu saya rindu, mari baik kita orang tua maupun anak-anak, kita membangun diri menjadi generasi yang berprestasi. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Doa saya, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya rindu pagi hari ini, andalkan Tuhan dalam hidup setiap kita. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi harapan kita, boleh digenapi atas hidup setiap kita. Karena kita mengandalkan Tuhan. Dialah pokok anggur dalam hidup kita. Dia yang menanamkan keahlian dalam kehidupan setiap orang-orang yang melekat kepadanya. Saat ini mari buka hati, mengandalkan Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Jiwaku menantikanmu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalamku, Yesus Engkau. Yesus hanya Kau. Mari andalkan Tuhan, percaya kepada Dia. Dia meletakkan atas hidupmu keahlian, talenta, bakat yang istimewa atas hidupmu. Mari percaya, andalkan Dia. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari pujikan pujian ini. Tuhan yang menjamin masa depanmu dan masa depan anak-anakmu. Percayalah kepada Dia. Buka hati, andalkan Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan.
Hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus, yang ku andalkan. Kami percaya kepadamu dan berharap kepadamu. Hanya Engkau yang kami andalkan, sehingga kami boleh berhasil dalam seluruh kehidupan setiap kami. Ya Tuhan, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Inilah Tuhan, pernyataan iman kami kepada Engkau. Engkau yang kami andalkan, sehingga kami boleh berhasil dalam segala bidang hidup kami. Kami boleh berhasil di dalam studi kami. Kami boleh berhasil dalam pekerjaan kami. Kami boleh berhasil di dalam rumah tangga kami. Kami boleh berprestasi baik di dalam bidang-bidang yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Di dalam keahlian-keahlian yang Tuhan tanam atas hidup kami. Sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu ajar kami melekat kepada Tuhan. Seperti ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur, demikianlah hidup setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk kami mendekat kepadamu. Memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan. Yang menurut akan jalan-jalan Tuhan. Maka kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat. Engkau juga Tuhan yang memampukan kami untuk kami mengembangkan setiap potensi yang Tuhan beri atas hidup kami. Dan ketika kami berhasil, kami tetap memiliki nama baik karena kami hidup di dalam kebenaran. Sehingga namamu dipermuliakan. Dan keberhasilan kami boleh semakin diteguhkan dengan nama baik yang menopang, sehingga keberhasilan kami boleh berjalan dari waktu ke waktu, terus naik dan tidak turun. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Dan saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini membawa setiap kami yang jauh dari Tuhan boleh kembali dekat kepada Tuhan. Boleh kembali melekat kepada Tuhan. Sehingga di dalam hidup kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih Bapa. Engkau menyiapkan hati kami, menguduskan kami dan melayakkan setiap kami untuk kami menerima roti dan anggur. Kami rindu setiap bapak-bapak ataupun orang yang dituakan yang ada di dalam rumah yang saat ini beribadah boleh mengambil roti dan anggur, membawa roti dan anggur, sementara Anda menumpangkan tangan atas roti dan anggur. Saya akan berdoa dari tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang mentahirkan kami dan melayakkan kami, hamba-hambamu, imam-imam di dalam keluarga kami masing-masing. Engkau mentahirkan dan melayakkan kami untuk menumpangkan tangan atas roti dan anggur. Biarlah mengalir kasih karunia Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati roti dan anggur. Biarlah barang siapa yang menerimanya percaya bahwa Engkau telah mati dan telah bangkit dan naik ke surga. Yang sakit disembuhkan, yang susah mendapatkan penghiburan baru. Yang hari-hari jauh Engkau bawa kembali mendekat dan merasakan kasih kemurahan Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan dan mujizat Tuhan boleh bekerja sempurna melalui roti dan anggur yang kami terima.
Kami yang akan menerima roti dan anggur, kembali Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, sehingga kami boleh layak menerima roti dan anggur. Amin. Sehingga kami boleh menikmati mujizat Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan di dalam persekutuan kami bersama Engkau, di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari silakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dibagikan roti dan anggur kepada seluruh anggota keluarga. Hanya yang dewasa, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang boleh mengambil roti dan anggur. Sementara anak-anak kecil, jangan diberikan karena mereka ada waktunya. Sementara Bapak Ibu menerima roti dan anggur, saya akan bacakan kebenaran firman demikian. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Mari uji diri kita masing-masing. Sementara roti di tangan kananmu dan anggur di dadamu, mari kita berkata kepada Tuhan, andalkan Dia. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi kami mengandalkan Engkau, tubuh dan darah-Mu yang menyucikan kami, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit dan kelemahan tubuh kami. Kematian-Mu membebaskan kami dari setiap belenggu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari engkau yang percaya terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari angkat cawan tinggi-tinggi dan letakkan tangan kiri saudara di dada saudara ataupun di tempat di mana saudara mengalami sakit. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Kristus? Mari terima di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami disembuhkan, kami dipulihkan Tuhan. Haleluya. Bilur-Mu menjamah, Kami rasakan kasih-Mu mengalir. Kuasa-Mu bekerja atas kami Tuhan. Oleh darah-Mu kami dikuduskan, kami diperbaharui. Oleh bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terikat terbelenggu dibebaskan, dimerdekakan. Mukjizat-Mu terjadi atas setiap kami. Kuasa-Mu, kemurahan-Mu mengalir
Terima kasih. Terima kasih. Kami memperoleh kasih karunia yang baru. Kami yang jauh Engkau bawa menjadi dekat. Kami yang terikat, terbelenggu, kami dimerdekakan. Amin. Bahkan kami yang sakit, kami disembuhkan. Amin. Kami percaya, kami percaya. Ya. Untuk itu kami Tuhan, terus mengarahkan hati untuk melekat kepada Tuhan. Dan menerima segala berkat-berkat kemurahan Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kelepasan, terima kasih untuk kebebasan. Ya. Terima kasih untuk sukacita yang baru di dalam Engkau. Yang kami terima melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan semakin sempurna atas hidup setiap kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami juga membawa sebagian dari berkat yang Tuhan beri atas hidup kami. Sucikan, kuduskan hati kami untuk kami memberikan persembahan. Ya. Baik persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan. Persembahan istimewa yang kami persembahkan untuk Tuhan. Biarlah menjadi kebenaran yang akan membawa berkat atas hidup setiap kami. Ya. Karena kami belajar dengan hati yang tulus, yang murni kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan beri atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kerajaan Tuhan dilebarkan melalui persembahan kami. Amin. Untuk segala pekerjaan pelayanan Tuhan dicukupkan Ya. dan Engkau sediakan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Engkau mengembalikan berlipat kali ganda atas hidup setiap kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah pandangan-Mu ke arah Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam seluruh hidupmu. Terima kasih. Dia yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Dia yang akan membawa engkau naik dan tidak turun. Ya Tuhan. Engkau akan dibawa Tuhan meraih cita-citamu, Amin. kerinduanmu. Ya. Dan Tuhan meletakkan engkau pada posisi-posisi yang baik Yes. di dalam seluruh pekerjaanmu. Ya. Dan apa yang engkau usahakan di dalam hidupmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Untuk itu terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus dan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha. Mari yang diberkati Tuhan berkata, Amin.